Dushemu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya, yang belum melakukan, tolong subscribe ya. Dan juga klik itu like-nya, serta klik itu tanda lonceng, notifikasi, serta share kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang alamatnya ada di bawah, teleponnya ada di bawah video ini, dan saudara boleh bertanya tentang katekisasi nasional. Saudara bisa ikut pelajaran dalam katekisasi nasional ini melalui Zoom ya, melalui Zoom online. Jadi saudara bisa belajar, tidak harus datang ke tempat kami berada atau yang mengajar berada, dari tempat saudara melalui laptop atau melalui HP saudara. Baik. Dan kalau saudara ingin mengunjungi atau ingin ikut beribadah dalam di tempat kami, di belakang dari video ini nanti akan ada alamat-alamat dari parokia dan komunitas-komunitas ortodoks yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Dan kalau saudara mungkin berdekatan dengan sana, saudara bisa datang ke tempat itu. Perlu saya ingatkan, karena ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menuliskan alamat mereka, mengajak orang-orang yang mendengarkan keterangan saya untuk ke tempat mereka, ke alamat mereka. Kalau alamatnya tidak ada di dalam di belakang video ini dan tidak tercantum di situ, saudara abaikan. Itu orang bukan dalam persekutuan dengan kami, dan orang itu bukan bagian daripada pelayanan kami. Dan saya ingatkan untuk orang-orang yang demikian, hentikan perbuatan itu karena itu tidak etis. Saudara mendulang daripada kolam orang lain. Ini pekerjaan orang, saudara mau mengambil hasilnya. Saya ingatkan supaya menghentikan. Itu tidak bersifat Kristen berbuat seperti itu. Terima kasih. Baik, kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Reinhard Purba. Pertanyaan berasal dari Saudara Reinhard Purba. Selamat sore Romo, kebetulan di sini pagi. Selamat pagi Saudara Reinhard. Saya mau menambahkan pada poin 1 pertanyaan saya. Ya, pertanyaan sudah saya jawab sebelumnya ya. Yang saya maksudkan, siapakah yang tepat dikatakan bidat atau sesat? Apakah si pengajarnya pada saat dia mengajar salah pada muridnya, dan pada saat dinasehati oleh pengajar lain yang benar tetapi tidak menerimanya? Kemudian si murid karena menerima pengajaran yang salah, kemudian dinasehati oleh pengajar yang benar tetapi si murid tersebut tidak mau menerimanya. Mohon maaf Romo, saya menambahkan karena setelah saya baca ulang sepertinya kurang mendalam pertanyaan saya. Mohon pencerahannya Romo. Terima kasih. Saudara Reinhard, kata bidat itu berasal dari bahasa Arab bid'ah. Bid'ah artinya inovasi, yaitu membuat-buat sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau dalam agama Islam ada bid'ah baik, inovasi yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ya. Nah, kalau dalam istilah Kristen, bid'ah menjadi bidat, itu ajaran yang menyimpang. Dan itu berasal dari bahasa Yunani, heresis, yang akhirnya menjadi bahasa Inggris, heresy. Dan kata heresis ini berasal dari kata eris. Eris itu memilih. Memilih gimana? Memilih salah satu bagian pokok keyakinan Kristen, lalu membesar-besarkan itu dijadikan sebagai poin untuk menjelaskan yang lain.
Sehingga akhirnya yang lain itu harus sesuai dengan apa yang dipilih, sesuai dengan pikiran tadi. Dan itu ajaran yang berdasarkan otak-atiknya sendiri, pemikirannya sendiri. Coba kita baca, dikatakan Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itulah namanya rupa-rupa angin pengajaran. Timbulnya dari mana? Oleh permainan palsu manusia. Nah, oleh permainan palsu manusia, terus? Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau bidat itu adalah rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran karena angin sifatnya muncul dan pergi. Bidat juga gitu. Muncul, hilang, nanti diulang lagi gitu. Umpamanya ajaran Arianisme. Untuk waktu yang lama, ketika itu muncul pada tahun 300 sekian, sampai akhirnya ajaran itu dilawan pada waktu oleh gereja. Pada waktu Konsili Nikea tahun 325. Saya ingatkan, Konsili Nikea itu bukan yang mengarang ke ajaran Tritunggal, tidak. Ajaran Tritunggal bukan berasal dari Konsili Nikea, itu sudah ada sejak zamannya para rasul, terbukti di dalam bukunya Irenaeus. Saya tidak ada di sini. Ya. Irenaeus itu cucu rohaninya Rasul Yohanes, muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Di dalam bukunya yang berjudul Pemberitaan Para Rasul, dia menjelaskan tentang Tritunggal itu, meskipun tidak sedetail seperti yang kemudian dijelaskan, tetapi sudah ada itu. Dia menyebutkan bahwa Allah menciptakan dunia dengan dua tangannya, seolah-olah tangan yang satu firman-Nya, tangan yang kedua adalah rohnya. Berarti kan Irenaeus sudah percaya ada Tritunggal itu. Nah, Konsili Nikea itu bukan yang mengarang tentang ajaran Tritunggal. Konsili Nikea itu melawan ajaran yang salah tentang Kristus, di mana Arius mengajarkan bahwa pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Ya, anak Allah maksudnya firman Allah menurut Alkitab. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini oke? Jadi firman Allah sebagai anak tunggal Bapa. Mengapa anak tunggal? Allah itu satu, firman-Nya juga satu. Firman itu ada di dalam dirinya Allah, seolah-olah terkandung dalam dirinya Allah, lalu keluar dari Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Keluar, lalu datang ke bumi dari Allah. Ya. Gambarannya seperti firman saya, kata-kata saya ini. Tadinya dalam saya kan, saya mengandung kata-kata itu, lalu keluar dari saya. Nah, secara fisik, secara biologis, yang dikandung lalu keluar, itu artinya apa? Bayi kan, anak. Itulah sebabnya maka firman Allah disebut anak Allah. Allah ada berapa? Satu. Kalau gitu firmannya berapa? Satu juga. Padahal firman itu disebut anak. Anak yang cuma satu artinya apa? Anak tunggal. Maka Yesus disebut anak tunggal. Nah, kalau betul pernah ada waktunya anak Allah pernah tidak ada, berarti pernah ada waktunya Allah tidak punya firman. Firman yang sebelum diucapkan itu namanya akal, pikiran. Pikiran yang terlontarkan keluar itu namanya kata-kata. Nah, jikalau Allah tidak punya firman, pernah ada waktunya anak Allah yang adalah firman Allah, itu pernah tidak ada. Berarti pernah ada waktunya di mana Allah tidak punya akal. Akal ilahi. Allah macam apa itu? Oleh karena itu gereja menentang itu. Tidak mungkin Allah tanpa firman itu. Sejak kekal dia ada firman-Nya. Oleh karena itu firman itu tidak mungkin ada awalnya. Tidak mungkin firman itu diciptakan. Firman yang mana lagi untuk menciptakan firman itu? Sebab Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Jadi kalau dikatakan begitu, oleh karena itu gereja mengatakan, enggak. Kristus tidak diciptakan, makanya dirumuskan untuk membentengi pemahaman tentang Kristus itu. Jadi sama sekali keliru dan salah.
yang mengatakan bahwa Konsili Nikea itu yang mengarang ajaran Tritunggal itu keliru sekali. Itu tidak pernah menjadi masalah. Yang dipermasalahkan adalah Yesus itu siapa? Konsili Nikea akhirnya mengatakan dalam butirnya yang kedua dirumuskan, dan aku percaya pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, artinya sejak kekal berada dan keluar dari Bapa. Belum. Yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang. Karena Yesus mengatakan dia adalah terang. Ya toh? Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Yesus adalah terang, dan dia adalah terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Oke? Jadi Yesus terang, dan dia mengatakan tadi keluar dari siapa? Allah. Keluar dari Allah. Allah itu terang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Berarti kalau gitu, kalau Allah itu adalah terang, Yesus adalah terang, maka dia adalah terang yang keluar dari terang. Itu yang dikatakan dalam pengakuan iman. Dan juga Allah sejati, Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar karena dia firman Allah. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa? Dia adalah apa? Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yesus Kristus. Tadi dia mengatakan dia keluar dari siapa? Dari Allah. Allah yang benar, dia keluar dari Allah. Padahal hanya ada satu Allah, Bapa. Dan dia mengatakan, Yohanes 17 ayat 3. Tolong bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Siapa satu-satunya Allah yang benar? Ya Bapa. Jadi, kalau Yesus di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan Allah yang benar, keluar tadi menurut Yohanes 8 ayat 42 dari Allah yang benar ini. Jadi tidak ada dua Allah, karena tadinya dia di dalamnya. Dalam diri Allah yang benar ini, yang mempunyai kodrat yang sama dengan Allah, maka dia disebut Allah yang benar. Allah yang benar, atau Allah yang sejati, yang keluar dari Allah yang sejati. Kalau gitu, kalau dia berada di dalam dirinya Allah, dia mempunyai kodrat sama dengan Allah enggak? Iya, maka dikatakan satu hakikat dengan Sang Bapa. Maka dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu bukan aku dan Bapa sama saja, bukan. Aku dan Bapa adalah satu dalam hakikat keilahian. Satu hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya. Melalui siapa? Melalui firman ini segala sesuatu diciptakan. Itu sebenarnya yang menjadi masalah dalam pengakuan Nikea. Itu akhirnya pemahaman tentang Tritunggal makin jelas. Jadi Nikea tidak pernah mengarang Tritunggal, itu tidak ada, karena itu memang ajaran dari zaman para rasul. Nah, ketika ajaran itu menyimpang, orang memilih pendapatnya sendiri, eris dalam bahasa Yunaninya, orang itu menjadi eresis, bidat. Berarti kalau itu bidat adalah ajaran yang menyimpang dari standar. Jadi standar itu, ajaran itu bukan sesuatu yang kita karang, tidak. Ada standarnya. Yang menurut Irenaeus namanya patokan iman. The canon of faith katanya. Yaitu ajaran yang memang diajarkan oleh para rasul. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, Alkitab mengatakan, bukan hanya Paulus. Kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayatnya 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oke. Tetapi
sekalipun kami. Siapa yang dimaksud kami di sini? Yang nulis ini siapa? Rasul Paulus. Berarti kalau kami baru maksudnya apa? Dia dengan rasul yang lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, entah siapa namanya malaikat itu, tidak peduli, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil. Injil bukan artinya kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani, evangelion, artinya berita gembira, berita sukacita. Ajaran maksudnya, ajaran kebenaran tentang Kristus. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berbeda dari apa? Dari pendapatku, dari pendapatnya pendeta itu, dari pendapatnya Romo itu, dari pendapatnya teolog itu, bukan. Yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Kami di sini siapa? Para rasul. Jadi kalau itu perbandingannya apa? Bukan pendapat orang melawan pendapat orang. Pendapat baru ini dengan ajaran rasul. Berarti kalau itu standarnya apa Injil itu? Ajaran rasul. Bukan ajaran perorangan, ndak. Ajaran rasul. Normanya itu. Maka dikatakan, saya baca kembali, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Berarti sangat serius sekali ini masalah ajaran ini. Jangan sembrono saya nanya ngajar, wah mendapat ilham dari Roh Kudus, seolah Roh Kudus baru bicara dengan kita sekarang. Selama itu Roh Kudus sudah berbicara. Ini suatu kesombongan ya. Kesombongan intelektual dan kesombongan rohani. Merasa dia lebih benar daripada hikmat gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus selama 2000 tahun ini. Juga kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 4. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang adanya ajaran bidat yang masuk ke dalam jemaat Korintus. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Sebab kamu, hai orang Korintus, sabar saja katanya. Apa? Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, jika kamu kok sabar saja jika ada orang datang ke tengah-tengah kamu memberitakan Yesus yang lain-lain dari apa? Daripada yang telah kami beritakan. Nah, lainnya dari apa? Dari yang telah kami. Siapa kami di sini? Para rasul. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi standarnya itu, ajaran itu lurus dan tidaknya itu sesuai dengan berita rasul itu atau tidak. Sesuai dengan ajaran rasul itu atau tidak. Memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Terus? Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Roh yang lain. Terus? Daripada yang telah kamu terima. Nah, berarti gereja itu menerima sesuatu dari rasul itu. Terus? Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, Injil yang telah kamu terima yaitu dari rasul. Berarti itulah kriterianya. Jadi Injil itu bukan sekedar semua orang bisa nafsirkan seenaknya. Ya, orang bebas menafsir, tapi salah atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak, sesuai dengan kriteria atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan kriteria, itu namanya Yesus yang lain. Kalau Yesus, atau orang itu akan kena kutuk. Sebab ajaran yang bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Kristus, itu ajaran yang tidak menyelamatkan. Makanya Yohanes juga mengatakan, coba di dalam 2 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 10-11, pasalnya memang cuma 1. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Stop. ini. Jikalau, kata Yohanes, seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, maksudnya apa? Ya ajarannya rasul itu. Dalam hal ini ajarannya Rasul Yohanes. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, apa katanya? Janganlah kamu menerima dia. Jangan kamu menerima dia. Berarti kalau gitu,
diterima dan tidaknya ajaran itu adalah sesuai dengan ajaran Rasul, tidak. Sesuai dengan ajaran ini atau tidak. Kalau enggak jangan diterima. Lah ini kan sekarang orang terlalu sembrono gitu loh. Ya pokoknya itu kan Alkitab. Belum masalahnya waktu Rasul ngomong itu belum ada kitab. Itu ajaran yang berasal dari Yesus, beritanya masih berita lisan gitu ya. Masalahnya bukan Alkitabnya, tafsirannya yang menjadi masalah. Iya kan? Buktinya semua orang membaca kitab yang sama, tetapi tidak sampai kepada kesimpulan yang sama tentang apa yang diajarkan. Berarti kan tafsiran pada akhirnya. Baca lagi itu ayat itu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Rasul-rasul ini sombong sekali. Ya sudah, katakan di Rasul Yohanes sombong. Ini bukan masalahnya sombong. Rasul Yohanes ingin membentengi kita dari kebinasaan. Hati-hati dengan ajaran gitu maksudnya. Jadi kalau ajaran tidak sesuai dengan ajaran Rasul, itulah penyimpangan tadi. Terus? Dan jangan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang Ternyata jahat. mengajarkan ajaran yang tidak Rasul ya dikatakan perbuatan yang jahat. Kenapa jahat? Kalau orang membunuh orang lain, orang itu orang jahat enggak? Secara sengaja membunuh orang lain, orang jahat enggak? Tapi orang yang dibunuh apa mesti masuk neraka? Belum tentu. Tapi ajaran ini pasti membawa orang masuk neraka. Mana lebih jahat? Membunuh mati sementara, membunuh memasukkan orang neraka selama-lamanya. Mana lebih jahat? Lebih jahat memasukkan. Nah, makanya mengajarkan ajaran bidat disebut perbuatan jahat. Oleh karena itu, dikatakan dalam Titus 3 ayat yang ke 10 dan 10-11, Seorang bidat yang sudah seorang bidat. Lah ini zaman sekarang orang takut kata-kata bidat, padahal itu kata-kata Alkitab gitu loh. Wah, kok menghakimi? Anda keliru. Menghakimi itu bukan menyatakan suatu ajaran itu sesat atau tidak. Menghakimi itu kalau saudara menuduh orang melakukan sesuatu atas tingkah laku moralnya, itu menghakimi. Kalau meluruskan ajaran bukan menghakimi, saudara menyelamatkan orang itu. Dan memang Alkitab mengatakan bidat, katakan bidat. Ada standarnya apa? Ajarannya Rasul. Itu loh. Kita baca Titus 3 ayat 10 dan 11 tadi. seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Berarti itu orang Kristen loh, karena bisa dinasihati oleh orang Kristen. Yang membuat ajaran bidat adalah orang Kristen, maka disuruh menasihati. Kalau orang luar kan biarkan aja itu orang luar kok. Ya kan? Seorang bidat yang telah 1-2 kali engkau nasihati, Hendaklah engkau jauhi. engkau jauhi. Tidak boleh. Bukan membenci ya, supaya tidak terkontaminasi dengan ajarannya gitu loh. Tapi tidak usah benci gitu. Hanya untuk menjaga supaya tidak terkontaminasi oleh ajarannya, sebab itu membinasakan ajaran itu. Terkena kutuk katanya tadi. Ya tidak usah benci. Dalam kau jauhi, terus apa katanya? Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Benar-benar sesat. Jadi ajaran bidat itu adalah sesat. Terus? Dan dengan dosanya menghukum diri menghukum, itu sifatnya. Ajaran bidat itu adalah sesat, dosa, menghukum. Jelas ini ya. Juga dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-4. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Maksudnya nabi dan palsu tampil di tengah-tengah umat Israel di zaman dulu. Terus? Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, berarti pengajar bidat atau guru palsu itu orang Kristen, ngakunya Kristen, ajarannya menyimpang dari standar. Ajarannya menyimpang dari kriteria. Kriterianya apa tadi? Ajaran para rasul. Terus? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, mereka masukkan, wah bangganya saya mendapat sesuatu yang lebih baik. Tadi malam Roh Kudus membisiki saya. Ini banyak yang lakukan gitu kan. Wah, mendapat dari Roh Kudus.
Roh Kudus bekerja dalam gereja, menuntun gereja. Bukan individu-individu yang lalu menciptakan ajaran. Dan itulah munculnya bidat-bidat itu karena orang merasa seperti itu. Terus? Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah itulah. Jadi pengajaran sesat itu membinasakan. Itulah sebabnya kalau kita di ortodoks itu, kita menekankan ortodoksi artinya ajaran yang lurus. Lurus seperti apa? Lurus seperti kriteria yang berasal dari rasul. Makanya kita nggak mudah terkecoh dengan munculnya ajaran angin-angin pengajaran itu. Enggak. Di luar sana bentar-bentar muncul ajaran baru, bentar-bentar muncul ajaran baru. Kita enggak, kita sudah tahu standarnya. Kita sudah mendapatkan dari ajaran rasul dan kita berpegang teguh pada itu. Gitu ya. Terus kan, makanya namanya ortodoks. Ortos artinya lurus, doxa artinya ajaran. Ortodoksa ajaran yang lurus. Jadi ini bukan nama denominasi yang enggak ya. Gereja tidak ada namanya, gereja itu disebutkan untuk membedakan dari yang lain. Ajaran kita adalah lurus. Kita tetap memelihara apa yang kita terima, diwariskan dari zaman purba, dari zaman para rasul. Cuma itu aja sebenarnya. Terus kan? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Nah, yang paling ekstrim sampai menyangkal Yesus. Keilahiannya disangkal, kematiannya disalib disangkal, penebusannya disangkal. Dan biasanya bidat itu selalu penyangkalannya adalah tentang pemahaman yang benar tentang Yesus. Selalu ke sana. Terus? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Karena menyangkal Yesus yang menebus, mereka dapat percaya, Yesus itu manusia biasa, tidak menebus. Oh, Yesus itu hanya guru yang baik dan disangkal semuanya. Oh, Yesus tidak mati disalib, hanya dipantek saja tangannya. Semuanya itu adalah ajaran-ajaran penyangkalan kepada Tuhan yang menebus mereka. Terus? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Masalahnya banyak yang ikut gitu loh. Jadi jumlah itu tidak menentukan benar atau tidaknya suatu ajaran. Pada waktu Konsili Nikea, satu-satunya yang membela kebenaran ajaran Rasuliah hanya Athanasius. Hampir seluruh kerajaan Bizantium waktu itu mengikuti ajarannya Arius. Dan dia dianiaya, dipecat, mau dibunuh, sampai pecat, diangkat, dibina sampai 10 kali. Sampai dia disembunyikan oleh para rahib, murid-muridnya, ke dalam kuburan. Karena dikejar oleh tentara kerajaan Bizantium. Dia masuk di situ, ditutup, supaya waktu tentara datang ke biaranya, tidak tahu gitu. Jadi sampai dikatakan Athanasius kontramundo katanya. Athanasius melawan dunia. Karena dia satu-satunya yang bela kebenaran Injil. Jadi keliru mereka mantan yang percaya tidak percaya pada Tritunggal dianiaya oleh yang percaya Tritunggal. Keliru, terbalik. Saudara membaca pada peristiwa di Eropa, bukan pada zaman gereja mula-mula. Yang dianiaya waktu itu adalah justru yang mengajarkan tentang Tritunggal, yaitu Athanasius. Dan cuma satu orang. Kalau nggak ada satu Athanasius satu orang, mungkin kita jadi saksi Yehova semua. Untung ada dia gitu loh ya. Untung ada dia. Kita jadi saksi Yehova semua kalau nggak ada dia. Nah, di sini kelihatan bahwa kebenaran itu bukan karena keresmian atau jumlah orang. Karena hampir seluruh dunia waktu itu dikatakan Athanasius kontramundo. Athanasius melawan dunia. Berarti dunia Kristen zaman itu semuanya hampir terkena ajaran bidat. Jadi kita tidak usah takut kalau kita jumlahnya sedikit. Tapi kita harus tetap berpegang kepada kebenaran, kriteria kebenaran yang satu itu. Karena apa? Kebenaran yang menyesatkan, yang mendatangkan kebinasaan. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka, cara ajarannya, cara tingkah lakunya. Terus? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Oke, hawa nafsu itu hawa nafsu kesombongan, hawa nafsu ingin dipuji, hawa nafsu ingin tampil beda gitu kan. Bukan tunduk pada kehendak Allah, wahyu yang tetap dipelihara oleh
gereja. Terus? Dan karena mereka jalan kebenaran akan Ya, dihujat. akhirnya dihujat. Tapi apa? Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari Nah, kamu. ujung-ujungnya duit. Bukan betul-betul cari kebenaran. Inilah masalahnya. Jadi kalau berbicara tentang bidat, yang kita maksudkan adalah seperti ini, yang dikatakan Alkitab. Sesuai dengan ajaran Rasul atau tidak. Kalau tidak, yaitu bidat. Ajarannya bidat, yang mengajar bidat, pengikutnya pengikut bidat, gitu loh. Karena banyak orang yang mengikuti Cara cara mereka. hidupnya. Oleh karena itu kita diingatkan supaya kita membela iman yang sekali dan untuk selamanya telah diberikan oleh para diberikan kepada kita. Coba kita baca Yudas 1:3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya, keselamatan kita bersama, bukan milik perorangan, ini bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Terus Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu untuk menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada sebenarnya ada orang satu kudus. kata yang kurang terjemahannya itu. Bahasa Yunaninya bunyinya apax, iman yang sekali dan untuk selamanya, itu kata-katanya. Coba saya baca dalam bahasa aslinya ya. Jadi iman itu tidak diubah-ubah sesuai dengan berubahnya pikiran manusia. Kebenaran itu sekali diberikan, seterusnya itulah ajaran itu. Apa nggak ada perkembangan? Bukan perkembangan, pendalaman iya. Makin jelas. Tapi tetap fundamentalnya ya tetap yang dari para rasul itu. Agapiti, saudara-saudaraku yang kekasih, pasan spudin, piumenos, dengan sungguh-sungguh berusaha grafin imin menulis kepadamu, peritiskinis imun sotirias, mengenai keselamatan kita bersama. Anangkin eskon, nah aku merasa perlu grapse imin menulis kepadamu para kalau dan meminta kamu epagonizeste untuk berjuang atau melakukan usaha perjuangan ti apax paradotisi tis agis pisti, untuk memperjuangkan iman apax yang sekali dan untuk selamanya, paradotisi diberikan tis agis kepada orang-orang kudus, kepada gereja. Jadi iman itu tidak berubah-ubah sesuai dengan berubahnya pikiran manusia. Kebenaran itu sekali dan untuk selamanya, itu yang harus diperjuangkan. Kalau nggak ada standarnya, bagaimana bisa diperjuangkan? Jadi ketika ajaran itu bertentangan dengan apa yang diberikan para rasul, bukan iman yang sekali dan selamanya diberikan itu ajaran yang menyimpang. Itulah ajaran bidat. Jadi kalau pertanyaan saudara Reinhard tadi, saya baca lagi. Saya mau menanyakan pada poin 1 pertanyaan saya. Yang saya maksudkan, siapakah yang tepat dikatakan bidat? Ya orang yang mengikuti ajaran bidat, yang memilih satu pokok dari ajaran lalu itu jadikan di blow up gitu kalau bahasa Inggrisnya. Dibesar-besarkan. Ajaran bidat atau sesat, apakah si pengajarnya? Pengajarannya namanya pemimpin bidat. Pada saat dia mengajar salah, pada muridnya. Dan pada saat dinasihati oleh pengajar lain yang benar tetapi tidak menerimanya. Ya, pengajar lainnya harus pengajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulia, itu kata Alkitab tadi. Jadi ajarannya lah yang bidat itu, heresi itu. Orangnya adalah pengajar bidat, para pengikutnya pengikut bidat, gitu loh. Ya, si murid tidak mau menerimanya, itu pengikut bidat, ya bidat juga gitu loh. Mohon maaf Romo, saya menambahkan karena setelah saya baca ulang sepertinya kurang mendalam pertanyaan saya. Mohon pencerahan Romo. Ya, saya kira semoga ini menolong saudara. Jadi yang disebut bidat adalah ajarannya. Ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasul. Kalau bahasa lamanya, karena ajaran para Rasul disebut ajaran ortodoks, itu adalah ajaran
heterodoks. Ortodoks itu lawannya heterodoks. Ortodoks artinya ortos, lurus, doksa, ajaran atau pemikiran atau pendapat. Heterodoks dari kata heteros. Heteros itu lain atau berbeda. Ajaran yang berbeda, ajaran yang berbeda dari yang lurus tadi, berarti ajaran yang menyimpang. Jelas ini ya? Jadi saya kira demikian Saudara Reinhard yang bisa saya berikan jawaban saya kepada saudara. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dan bagi yang lain yang mendengarkan. Tuhan berkati. Shalom. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.